Itu yang bikin performa gua nggak terlalu baik di beberapa game pas di final FPVM gitu. Tujuan mau kemananya ya gue belum pernah tahu gitu. Kita nggak ada yang pernah tahu kan ke depan kita mau kemana, kita mau jadi apa gitu kan. Betul. Kayak gini, lu beli satu dapetnya banyak. Nah gitu. Iya. Kalau misalkan ada yang pertanyakan gue mainin meta pertemanan di FFM atau enggak, resiko menurut gue ketika tim lu lebih banyak nggak disukain atau lebih banyak kayak kepentingan ya bakalan jadi kayak gitu, ngerti gak sih? Bang cabut, Abax cabut, lu pengen 6 player. Apakah 3 player yang gue sebut tadi itu ada di list lu? Anjing, gue nggak bisa nih ngebiarin dia menang terus gitu. Iya. Jadi motivasi sih buat gue kayak EVOS menang lagi anjing. Masa iya gue masuk FFPM cuman ngelengkapin tim doang, bener gak sih? Alright Blay, gue sekarang sudah bersama Paman Kids nih ya kan. Paman Kids, long time no see. Sudah lama gak jumpa. Jumpa lagi kita akhirnya di virtual ya. Apa kabar Paman Kids? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Gimana nih? Tipis gitu kemarin, tipis gitu ya kan. Masuk top 5 dikit lagi gitu. Boleh cerita gak sih ada apa? Ya, apa ya? Pertama kalau bisa gue bilang rezekinya ternyata belum sampai ke Asia lagi sih. Tapi kalau dibilang dari proses gue udah maksimal banget menurut gue ya, karena gue udah nerapin sistem yang gue nggak terapin di season 3 itu gue terapin di season 4. Contoh kayak gue harus rajin bangun pagi nih sama anak-anak karena kan FFVM bangunnya pagi kan. Nah itu udah kita terapin tuh 1 minggu sebelum kita karantina. Dan di karantina udah kita siapin tuh kan kayak gitu, latihan yang cukup, pokoknya latihan yang cukup, jam istirahat yang cukup, pola makan yang teratur, itu udah kita terapin semua tuh. Makanya gue bilang progres gue udah baik banget di FFVM kemarin, yang fall 2020 itu kan. Nah ternyata pas H-2 si Bion sama Agung demam sama radang, jadi nggak bisa ngomong banyak lah gitu kan. Kalau radang ya itu bukan alasan gue ya, tapi kalau misalkan itu bisa gue bilang itu yang bikin performa gue nggak terlalu baik di beberapa game pas di final FFVM gitu. Jadi ngeganggu banget. Ya, hambatan ya? Iya ada hambatan. Padahal gue kalau bisa gue bilang proses gue udah baik, tapi ya mau gimana ya kan, penyakit nggak ada yang tahu lah kapan datangnya gitu. Oke. Tapi gue setuju soal proses lo udah baik. Kenapa? Karena ya regular season lo juara lagi ya kan, dan juga kayak dari hasil sebelumnya juga ke hasil yang kemarin nih menurut gue juga not bad gitu kan. Jadi sebenarnya roster lu ini juga diakuin sama beberapa tim. Even kemarin Janitra juga bilang IOG nih tim yang paling berhasil gitu, manfaatin bursa transfer dan segala macamnya. Kayak lu datengin Azril Jafra gitu kan. Dan gue penasaran, ini langsung ke IOG Things-nya. Lu ada apa kemarin di Instastory lu? Lu bilang season 5 mau kemana? Mentang-mentang akhir tahun gini. Sebelum lu jawab, gue coba simpulkan ya. Biasanya kalau kontrak tuh abisnya kan ada yang tahunan, ada yang per berapa bulan. Nah, ini kan jelang akhir tahun. Jadi menurut gue yang nggak tahu apa-apa, kemungkinan kontrak lu mau habis. Apa benar begitu? Apa seperti apa nih? Instastory lu benar-benar bikin kepo orang banyak soalnya gitu. Banyak banget yang nge-reply kan. Yang nge-reply itu banyak banget, cuman emang gua nggak respon. Jadi gue bikin story kayak gitu tuh ya, gue mau sarkas saya gitu. Kayak anjing, gue masih laku nggak sini gitu. Ngerti gak sih lu? Kayak gue coba nawarin diri gue sendiri nih gitu. Tapi tujuan mau kemananya ya gue belum pernah tahu gitu. Kita nggak ada yang pernah tahu kan ke depan kita mau kemana, kita mau jadi apa gitu kan. Betul. Nah dari situ gue cuman ya ya udah cuman ngepasarin diri sendiri lah apa enggak. Ternyata ada beberapa yang mungkin tertarik lah ya kan. Cuman ya gue keep aja, kayak gue mau ngeliat deal-dealannya dulu aja sih, kayak ini menjamin atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan ditanya gue season 5 mau kemana, gue bisa bilang gue nggak tahu mau kemana. Terus kalau dibilang di IOG kontrak habis atau enggak, ya nggak mungkin lah gue update status kayak gitu kan kalau nggak habis. Waduh, tolong bikin teman saya ini yang
nggak tahu mau kemana jadi tahu dong mau kemana, tolong dong ini kasih deal-dealan yang cocok gitu, atau ya di keep gitu ya kalau emang masih butuh paman kids. Tapi gini, yang gue tahu lu kan tim yang paling solid nih, salah satu tim yang paling solid lah ibaratnya gitu ya. Anak-anak yang gue denger juga kalau lu cabut ya anak-anak juga cabut gitu ya kan. Waktu itu juga sempat lontang-lantung ya kan, dalam artian ada di season sulit gitu kan, lu sempat mau cabut juga, anak-anak siap cabut juga. Itu berarti di instastory lu yang kemarin itu ngewakilin anak-anak atau lu sendiri? Wakilin semuanya. Oh ya? Jadi kayak gini, lu beli satu dapetnya banyak. Nah, gitu. Iya. Oke. Ya, lu mau comot satu, buahnya ngikut gitu. Ya udah gini. Ini pertanyaan selanjutnya berarti. Kita make it simple. Jadi biar yang mungkin ada yang tertarik sama lu juga nggak pusing. Untuk seorang kids dan temen-temen tim yang udah melanglang buana pengalaman makro, mikro, mekanik, you name it, itu semuanya udah oke untuk bertanding di kancah major, berapa kira-kira angka yang kalau kita berbicara angka gitu, apakah ini udah masuknya ke angka 3 digit ke atas atau seperti apa, atau ini lepas bursa transfer gitu, jadi kayak free transfer? Ya kalau bisa dibilang free transfer ya free lah. Cuman kalau misalkan ditanya berapa, gue nggak mau nyebut angka ya. Tapi ya, gue harus nabung buat anak gue SMP. Oh iya, SMP kan mahal tuh ya. SMP swasta apalagi ya kan. Kan gue kerja buat anak, jadi ya gue harus mikirin anak gue gitu. Iya. Kayla kan pengen ini ya, pengen jadi YouTuber ya. Itu udah beli belum? Belum ya? Belum. Tapi ini menarik ya, kalau ngomongin value gitu. Di IOG, menurut lo sendiri nih sebagai bapaknya anak-anak, itu yang paling valuable tuh siapa sih? Kayak let's say Beyond berapa? Apakah itu di angka 2 digit atau 3 digit? Terus siapa gitu? Gue gak pernah bedain besar atau kecil, menurut gue semua sama aja. Karena kita yang sekarang gak bakal bisa jadi kita yang sekarang kalau misalkan kita yang sekarang itu gak kompak. Oke. Ya lu tau lah kayak lu kan sering ke GA kan waktu itu kan. Lu tau lah gimana kompaknya anak-anak gua gitu. Betul. Jadi gua nggak bisa ngebedain mana yang lebih besar mana yang lebih kecil. Menurut gua semua sama aja, karena gue juga nggak ngebedain mereka gitu. Menurut gua mereka semua sama, karena kita di sini sama-sama kerja bareng, ya kita harus kompak. Kalau misalkan emang ada yang minus menurut kita, ya kita harus nutupin satu sama lain kan gitu. Nggak semua player menurut gue gini deh. Nah, let's say kita bilang Bion yang paling bersinar di gua, ya nggak sih? Iya. Apa Bion bakal bersinar di tim lain kalau misalkan nggak dapet teammate yang Bion dapetin di tim gua? Ya. Begitu sebaliknya, berlaku setuju. buat Azriel, Japra, Arul atau Agung gitu kan? Ya gitu sih. Kita kan bisa kayak sekarang ya, kita ngelakuin apa yang emang udah jadi, apa yang udah harus kita lakuin gitu. Oke, jadi emang kesimpulannya mau lu punya player star di Free Fire, tapi kalau seandainya si player starnya ini cabut dan ke tim baru, belum tentu dia jadi punya potensi starnya ini gitu ya. Adaptasi dong, kayak kita kan gini, player gue kan lama-lama semua ya. Kayak Arul ngikut gue dari lama, terus Bion ngikut gue dari season 1 FFML, Agung dari season 2, kayak Japra sama Ajril baru. Tapi lu boleh tanya Bion sama Arul sama Agung mungkin sestruggle apa kita di season 1 season 2 kalau bukan jadi badut, ya nggak sih? Ya. Kita kan belum, kalau gue waktu itu bilang gini, kita ini belum kenal ternyata, makanya kita bisa jadi badut. Nah pas kita udah pas kita udah kenal nih, kita makin kenal lagi nih satu sama lain gitu kan. Kita tahu apa yang kita butuhin, kita tahu apa yang kurangnya dari diri kita gitu, kita tahu kita harus nutupin apa ke teman kita. Nah itu jadi yang kayak sekarang gitu. Menurut gua value-nya ada di progres dari awal sampai sekarang gitu. Makanya gua nggak bisa ngebedain. Oke. Jadi kesimpulannya yang gue tangkap adalah di sini, kalau mungkin tim lu saat ini atau sebelumnya itu jadi badut, itu semata-mata cuman karena lu belum kenal satu sama lain gitu ya waktu itu ya. Maksudnya secara personal lebih dekat gitu, chemistry-nya dan segala macam gitu ya. Lebih ke arah sana gitu ya berarti ya. Cuma dong, gue kalau ada orang jago tapi tertutup. Bener oh gak? Ya?
Iya. Ada tuh beberapa tuh gue lihat tuh di panggung major yang katanya jago, bukan katanya ya. Terbukti jago, cuman emang rada tertutup ada juga gitu ya. Kita nggak bakal tahu ini orang mau apa, ini orang maunya gimana gitu. Betul. Kita nggak akan pernah tahu. Nah, Betul. yang gue dapetin di tim gue terbuka semua, makanya kita bisa cepat beradaptasi sama player baru gitu. Waktu pas datangnya Ajil sama Japra kan struggle gue di awal-awal season kan. Gue dapet 4 poin di awal gitu. Nah ya ternyata kita belum kenal waktu itu, makanya kita kenalan lebih dekat lagi. Udah dapat apa yang udah kita dapat, apa yang udah kita perjuangin lah ibaratnya. Yes, alhamdulillah lah ya, seenggaknya walaupun ya tetap karena tadi ada beberapa hambatan yang bikin lo jadi nggak maksimal di FFM ya. Tapi gini, gue juga pengen ngebahas lo dari sisi seorang kids nih kan, temennya banyak gitu kan. Temennya banyak, entah itu yang dari lama, entah itu yang baru-baru gitu kan. Sampai dari zaman kawan Raden sampai zaman Kedoya Pride sampai ya you name it lah, sekarang juga sama teman-teman FFML juga banyak gitu temennya. Nah, kalau Fluxy kan punya meta terserah nih, ya kan? Lu metanya tuh apa nih? Meta pertemanan apa seperti apa? Karena gua dengar-dengar di beberapa tim kayak gak asik FFML-nya gara-gara ada meta pertemanan. Tanggapan lu? Mana ya kalau bisa gue bilang ya, meta pertemanan itu gimana sih ya, kayak apa ya, gue ngejabarinnya tuh gimana ya, bingung juga. Tapi kalau misalkan ada yang pertanyakan gue mainin meta pertemanan di FFM atau enggak, gue bisa bilang enggak ya. Tapi gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka yang ngebantai tim yang ada di pot gue gitu, ngerti nggak sih? Jadi lu seakan-akan terbantu karena gini. Iya. Gini, gara-gara sistemnya lu sebenarnya beda pot beda urusan, iya nggak sih? Nah, jadinya lu yang sebenarnya nggak perlu terbantu jadi terbantu nih gitu ya. Gini, gue bisa ngasih gambaran kecilnya tuh gini. Oke. Anggaplah timnya udah nggak lolos. Ya. Harus yang mereka harus lakuin adalah mereka harus milih siapa yang mau jadi lawan mereka di playoff, siapa yang mau mereka lolosin, ibaratnya gitu. Oh itu gambarannya menurut gue. Gue pun waktu pas season 1 season 2 kalah, gue juga mikirnya gitu. Kita sering rotasi, sering bertabrakan, sering kalah Vikingnya itu sama siapa nih, gitu kan. Nah itu kan yang harus kita pikirin di playoff. Bener gak sih? Mungkin menurut gue kayak Dranik, kenapa dia nggak ngerisuhin gue, karena mungkin mereka mikirnya ntar di playoff gue bisa dapat Brasilia free. Bener nggak? The Prime di playoff gue bisa dapat The Mesh gratis. Begitu pula Rimo di playoff gue bisa dapat Clock Tower gratis. Ya udah, gitu, ngerti nggak sih maksud gue? Kita harus mikirin apa yang harus sudah kita pikirin duluan. Jadi harusnya kita tuh mikir selangkah lebih jauh daripada tim yang lain, menurut gue gitu ya. Gitu. Jadi ya itu emang udah resiko menurut gue, ketika tim lu lebih banyak nggak disukain atau lebih banyak kayak kepentingan, ya bakalan jadi kayak gitu, ngerti gak sih? Iya. Gua sebelum match day 11-12 tuh udah banyak banget yang bilang udah lu lolosin aja biar nggak ada yang ngeganggu gua dari 3 tim itu, ngerti gak sih? Dan gua nggak pernah minta tolong apa-apa. Oke. Sesuai suka gua, ibaratnya gitu. Gua mau main kayak gimana kayak gitu. Cuman emang mereka yang mikir udah mendingan lu yang lolos nih biar gua nggak ada kepentingan sama lu gitu di playoff, karena kan playoff cuma sekali sehari main, kalah lu degradasi gitu. Ya. Poinnya adalah ini, yang gua tangkap ya dari yang katanya meta pertemanan ini sebenarnya lebih ke arah orang-orang yang mungkin punya kepentingan untuk nabrak ini itu sebenarnya lebih milih ke arah siapa lawan gua nanti gitu ya. Iya, supaya gue nggak ketemu siapa gitu ya, makanya gue nabrak siapa gitu ya. Nah, ibaratnya gini dong, di MOBA itu ada sistem draft pick hero. Iya. Kalau di FFM menurut gue draft picknya ya pas pas lu udah tahu lu masuk playoff ya lu ngedraft tuh. Lu siapa nih yang kayak nggak boleh lu masukin di playoff gitu. Ya. Contoh gini, Rimo misalkan. Ya. Kayaknya Yoge lebih baik lolos daripada masuk playoff. Kalau masuk playoff pattern gue bertabrakan nih, dan nggak mungkin gue harus perang early gitu, bener nggak sih? Ya. Nah, dan waktu dari match day ke-12 ke playoff itu kan cuma seminggu, 6 hari. Butuh waktu adaptasi yang bener-bener kayak mendingan matangin pattern yang lu punya daripada lu harus ngerubah lagi, bener nggak sih? Ya. Nah, mikirnya ke situ. Kalau menurut gua, tapi gua nggak tahu yang orang lain pikirin tuh kayak gimana. Oke. Jadi ini to be clear,
sebenarnya yang disebut di beberapa sumber tentang meta pertemanan karena mungkin lu kenal banyak orang, ya kan jadi seolah-olah seperti itu gitu ya. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ya teman-teman lu ini juga punya kepentingan dalam artian dia nggak pengen ketemu siapa, makanya dia ngedraft atau milih musuhnya dia di playoff nanti gitu atau di fase kita, gitu ya. Kita bisa ngambil contoh gini, Bro. Lu tahu Rans kan? Ya. Rans kalau misalkan ngebawa GPX ke playoff, bisa nggak Rans dapat rumah 7 pas di playoff? Enggak kan? Ya. Nah, itu contohnya. Rimo bisa dapat clock tower ketika gua nggak masuk playoff. Bener nggak? Betul. Nah, itu kan mereka juga harus mikirin step-step ke depannya. Nggak bisa kayak apa ya menurut gue ya. Nggak bisa sembarangan juga. Dan kalau misalkan lu mengeluhkan meta pertemanan, menurut gua lu salah besar karena harusnya lu berterima kasih. Kenapa bisa gua bilang berterima kasih? Ya berarti lu tahu tim lu kurangnya di mana. Gitu. Banyak sesuatu hal yang harus lu pelajari dari sisi negatif yang udah ada gitu. Misalkan lu mikir negatifnya, anjing nih meta pertemanan ngerasain segala macam bla 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 bla. Tapi kan di satu sisi lu juga harus koreksi. Ternyata tim lu masih kurang anjing buat bertanding ke arah yang lebih jauh gitu. Kita kan harusnya mikirnya ke situ. Menurut gue ya, kalau kita legowo sama kita berpikir secara dewasa, ya harusnya mikirnya gitu. Oke. Jadi kesimpulannya juga ini lebih ke arah ya kalau ternyata yang merasa dirugikan pun ya rugi, ya sebenarnya lu harus lihat dari sisi positifnya dalam artian oh tim gue ternyata masih banyak kurangnya nih, masih banyak harus evaluasi dan segala macam terlepas apapun yang terjadi gitu ya. Iya, FML dong, skala panjang, benar nggak sih? Betul. Ada yang di awal season bagus, di mid season ke terakhir jelek banget, ada. Ya, kita bisa ngeliat banyak contohnya, maksud gue gitu ya. Kalau misalkan lu masih mengeluhkan sisi negatifnya, mau sampai kapan tim lu berkembang gitu? Contoh BFD. Harusnya kan kalau misalkan kayak BFD mikir, oh ternyata tim gue masih kurang nih, masih kurang konsisten atau masih kurang stabil segala macem. Nah, apa yang harus gue perbaiki di season depan ya? Stabil sama konsisten, udah. Maksud gue tuh, kalau setiap apa yang kita lakuin, emang ada negatif, ada positifnya. Negatifnya lu buang, positifnya lu ambil. Kan buat lu berkembang, bener gak sih? Ya, benar. Oke. Jadi, itu ya, untuk teman-teman yang mungkin ya, jawaban langsung nih dari Paman Kids yang emang juga kita tahu. Sekali lagi nih, biar pada nggak salah paham juga gitu ya kan, takutnya pada negative thinking atau seperti apa, ya itulah jawaban dari Paman Kids ya. Dan gue lumayan setuju juga kalau ngomongin performa tuh ini balik lagi ke apa sistem yang udah ada gitu kan, yang sistem yang udah ada seperti ini ya di pot-pot kecil gini. Jadi ya mau nggak mau pasti ketika tim siapa nabrak tim siapa ada yang diuntungkan secara tidak langsung gitu ya, secara tidak langsung loh ya gitu. Makanya ambil sisi positifnya tuh gini. Gue di awal season semua orang tahu lah gue dapat 4 poin dong. Kalau ditanya mentalnya kendor apa enggak, pasti kendor dong karena di awal. Ya. Anjing gue awal aja 4 poin. Waktu itu Ajil sama Japra apa bilang ke gue gini. Apa iya bang, masuknya gue jadi beban buat kalian gitu. Gue bilang udah nggak usah disesalin. Kalau kayak gitu sama aja kendor mental. Yang harus lu lakuin tuh lu kuatin mental lu biar lebih dapat lagi. Terbukti kan maksud gue. Stabilnya, konsistennya, kayak gitu maksud gua. Kenapa harus kayak ngeluh anjing, kendor banget mental lu kalau kayak gitu. Even anak-anak lu sendiri pun lu bacotin kalau emang mereka waktunya lagi kendor gitu ya. Iya, Drong. Gua di yoga tuh selalu terapi mental, Drong. Oke. Kayak ibaratnya jangankan abis master league ya. Kelar latihan aja gua ada yang namanya terapi mental, kita nyebutnya sesi roasting. Siapa nih yang goblok di latihan hari ini? Kata-katain anjing. Bikin kuat mental dong. Ke depannya. Kalau lu baper ya. Kalau lu baper. Kalau ada yang baper, pintu kebuka lebar. Buka sendiri bisa, ya buka sono pulang. Ya enggak? Oh. Nih ya, ini juga berarti menjawab pertanyaan adik-adik yang pengen masuk e-sport tapi katanya pengen cara ngelatih mental kayak gitu salah satunya. Ya yang gue terapin sih kayak gitu. Ya itu yang berhasil versi gue ya. Gue nggak tahu versi lain gimana. Oke. Ya bisa dengan ngerosting lah ya salah satunya gitu ya. Tapi dengan catatan ya emang yang masih objektif. Misalkan di in-game things ya lo roastingnya tentang in-game aja gitu ya, bukan tentang apa kehidupan pribadi dan segala macam. Nah, Paman ngebahas juga nih bursa transfer gitu ya kan.
Bang, kemarin di live komen YouTube gua, konten gua abis konten ngobrol sama Bang Jan sama Alek tuh pada bilang Bang bakal ke IOG. Apa bener paman? Ya kita nggak tahu. Iya kita nggak tahu. Gua aja nggak tahu aja. Ya kan? Nggak tahu apa? Ya gue juga nggak tahu gua gimana ntar. Oh nggak tahu gimana? Emang banyak opsinya atau nggak tahu mau milih yang mana? Nih kalau ngomongin opsi, coba gue pengen tahu dong opsi IOG. Ya kasih bocoran spoiler lah, bisa lah, masa nggak bisa? Kalau opsi karena emang gue mau nambah player ya. Ya. Terlepas apapun, gue emang butuh player. Jadi gue pengen ada 6 player lah. Oke. Gitu kan. Oke, bentar. Tunggu situ. Lu pengen ada 6 player. Gua runetin dulu. Yang paling hot banget itu Bang cabut, Abax cabut, sama gua nggak tahu ya nih Arul nih, gue lihat Dranix Arul lagi gue lihat nggak pakai nama Dranix gitu ya kan. Ya, lanjut. Lu pengen 6 player. Apakah 3 player yang gua sebut tadi itu ada di list lu? Ada di list, tapi kita nggak pernah gua pribadi gua selalu nanya sama anak-anak maunya siapa dan maunya gimana, gue bilang gitu kan. Ya mereka ngasih list ya salah satu atau salah dua ada di list itu, cuman cocok atau enggaknya ya kita lihat nanti gitu, karena ya balik lagi kita juga butuh banyak penyesuaian. Oke. Dan itu tadi ya baru 3 dari beberapa yang lu punya pasti talent listnya ya. Benar. Jadi maksud gua nggak melulu tentang siapa yang kebetulan baru keluar doang gitu, tapi ada juga beberapa nama yang mungkin udah lu scout dari jauh-jauh hari juga gitu ya, ada ya? Banyak, cuman kan kalau misalkan cara kita buat jatuhnya, kalau gua ngambil player gue invest ya, buat jangka panjang gitu. Betul. Ya kita lihat dulu nih season 5, kalau misalkan season 5 persaingannya lebih keras lagi, ya kenapa nggak kita cari orang yang emang lebih siap buat jadi lebih keras lagi gitu. Pertama dari segi mental segala macem sih gitu, karena kan jujur aja ya, kayak mau sampai kapan gue kalah sama EVOS terus di FFPM gitu. Ya nggak sih? Gue temen nih, maksudnya gue kenal sama anak EVOS ya, mereka menang pun ya ya udah menang, mereka menang. Cuman kan di satu sisi kalau misalkan dilihat dari segi musuh, kalau kita udah pakai seragam kayak anjing, gue nggak bisa nih ngebiarin dia menang terus gitu. Iya. Jadi motivasi sih buat gue, kayak EVOS menang lagi anjing, masa iya gue masuk FFPM cuman ngelengkapin tim doang, bener gak? Iya nggak? Iya. Tapi lanjut masih pembahasan tentang talent list yang udah lu scout, yang lu udah pantau. Itu ada player komunitasnya gak sih? Yang kiranya kalau seandainya let's say lu butuh 6 player di IOG kemungkinan bakal rekrut player komunitas juga nggak sih? Gantung dong, kalau list mah ada, tapi balik lagi cocok atau enggak gitu sih kalau gua. Oh, jadi intinya semua nih masih belum pasti gitu ya? Dari dulu, bukan dari dulu ya, tapi dari season 1 ketika gua nyari player, banyak beberapa dari mereka yang bilang gini, bang, gue canggung bang kalau harus satu tim sama Lord sama Bion. Ada yang kayak gitu? Ada, karena mikirnya mereka Lord sama Bion ini udah jauh ya, udah internasional banget gitu. Terus masuk ya gue takut canggung bang, apalagi kayak pengalaman gue kurang atau jam terbang gue belum ada sama sekali ya. Mereka mikirnya canggung karena mereka harus satu tim sama yang tadinya mereka anggap panutan, ngerti gak sih? Sampai setuju. Itu makanya kita tuh kalau buat tahap seleksi emang bener-bener harus diseleksi banget, apakah mereka canggung, apakah mereka enggak gitu. Karena menurut gue semua bakal sama aja ketika lu udah pakai satu seragam. Gitu. Oke. Ya, itu dia sedikit bocoran tentang seperti apa IOG nanti di depan ya, yang katanya pengen punya 6 roster. Kita doain yang terbaik, siapa tahu ya kan salah satu dari 3 yang gue sebut tadi itu ya jadi deal gitu ya kan. Karena kemarin kan isunya juga lagi rame tuh, ya kan. Ya kita doain aja, namanya rezeki jodoh nggak ada yang tahu ya kan. Paman, kita kan punya 5 kandidat nih, ya gak sih? Based on 5 kandidat perwakilan kita nih untuk FFHC, apa sih yang lo tangkap? Apakah Indonesia potensial atau ternyata wah bakal susah nih, apalagi kayak EVOS Phoenix-nya aja kan di play-ins gitu kan, di grup B tuh ya. Pendapat lo Paman tentang FFHC? Gue gak gimana, gue cuma berharap yang terbaik aja sih buat Indonesia contohnya ya, apalagi 5 tim
harusnya bisa menurut gua. Ya tinggal gimana mereka eksekusi aja sih gitu. Seharusnya sekarang mereka harusnya lagi belajar dong buat kayak gimana nih yang sekiranya bakal ngeganggu gua ya. Ya. Yang ngeganggu pattern gua tuh di mana ya, harusnya mereka pikirin dari sekarang. Dan ya gua tetap berharap yang terbaik lah. Itu aja berarti ya. Karena season ini lagi banyak-banyak nih. Karena kan setahu kita kalau kita flashback dari dulu kan paling banyak tuh 3 kan. Betul. 3, 2, 1. Nah sekarang ada 5. Harusnya bisa jadi lebih baik lagi menurutku. Oke, harusnya ya dengan banyaknya slot jadi membuka banyak kesempatan juga harusnya. Tinggal gimana teman-teman kita ini sang perwakilan eksekusinya gitu ya. Ya kita doain lah yang terbaik intinya sekali lagi. Dan ke depan deh Paman, lo kan berarti season depan kehilangan temen nih ya kan di divisi 1. Kayak let's say ada Legalot harus degradasi gitu kan. Terus siapa lagi? Babang AK juga degradasi gitu kan. Terus siapa lagi yang degradasi? Ya kan? Ada siapa sih? Oh, MBR degradasi juga Alek gitu. Gimana? Alek. Gimana ya? Berarti gua ya gimana dong? Nggak gimana sih, cuman ya udahlah, kasih tahu aja jam terbang lu lebih banyak daripada tim-tim yang lain. Harusnya lu bisa apa ya? Bisa balik ke divisi 1 dengan cepat menurut gua. Nggak butuh waktu lama. Nggak butuh waktu lama. Itu jadi perkara waktu dan fase aja gitu ya. Ya cuman ngerasain harusnya 1 season doang tuh ya gitu. Gini. Gua ngasih gambaran sedikit lagi ya. Masuknya roster. Ya. Roster baru dengan komposisi player yang banyak, yang baru atau segala macam. Emang nggak bakal bisa langsung instan, tapi beberapa udah ada yang instan, langsung menang gitu ibaratnya. Tapi kan kita yang kebanyakan di Free Fire ini kan banyak yang struggle. Lu contoh EVOS dulu. Masuk ke Street sama Abu emang bisa langsung dapet tak enggak kan? Enggak. Pasti kayak butuh waktu dulu, kayak ngebuang 1 season kah atau ngebuang 2 season kah, tergantung gimana mereka cara perkenalannya gitu. Menurut gua balik lagi ke situ sih. Balik lagi kebiasaan mereka di real life, apa yang mereka lakuin gitu. Itu bakal ngaruh banget chemistry-nya menurut gua. Dan gua masuk ya Beyond sama Agung tuh butuh 2 season buat naklukin FML. Ya. Iya sih? Ya, benar. Jadi nggak seinstan itu juga ya kalau mau dipikir-pikir ya. Cuman emang karena kalau lagi ada di depan muka kita momennya, jadi seolah-olah kayak nggak bisa diterima aja kadang ya. Berarti ya? Ya benar. Nah, PR-nya emang gitu. Kita ketika kita lagi kalah tuh banyak tim yang anjing kayak ngeluh, ngerasa goblok atau ngerasa apa ya. Menurut gua harusnya biasa aja. Lu cuman tinggal ngasih yang terbaik di season selanjutnya aja sih. Tunjukin sama orang-orang kalau lu tuh nggak separah ini gitu. Dulu gua season 1 season 2 struggle kayak apa? Nggak lolos PPM sama sekali, tapi di season 3 season 4 gua bisa anak-anak bisa ngasih tahu nih kalau tim gua nih masih bisa jadi apa ya? Masih bisa jadi lawan lah buat lu orang ibaratnya gitu. Jadi nggak direndahin. Oke. Kesimpulannya intinya setiap tim itu butuh kalah. Karena kalau lu nggak punya kalah, lu nggak punya alasan buat menang. Intinya gitu ya. Bakal lupa ternyata. Oh, gua belum kalah nih, tapi gua menang terus ya. Suatu saat juga lu bakal kalah ibaratnya. Ya. Karena kita kalau mau nakarin tim kita itu ya menurut gua kita butuh kalah. Gitu sih. Oke. Wow. Nice discussion. Thank you so much nih Paman Kids nih atas waktunya. Obrolannya banyak isi dan manfaatnya juga, dan banyak spill-spillnya juga tuh. Ya kan soal season 5 mau kemana kita nggak tahu, kita lihat aja dan nanti apa yang nanti ya itu urusan nanti dah. Ya, semoga Paman Kids nggak kayak Pak Fayet ngegocek gua gitu kan. Ya udahlah. Paman Kids terima kasih nih. Intinya sekali lagi ngobrol-ngobrolnya sehat-sehat terus. Salam buat Kela sama Bokin dan anak-anak Kyoge gitu ya. Oke. Good luck Paman Kids ke depannya. Terima kasih. Oke Blay, ini dia ngobrol Blay gue bersama Paman Kids. Terima kasih buat yang udah pada nonton sampai habis. Jangan lupa pencet tombol like, share, sama subscribe. Gue Jis Fan dan juga Paman Kids. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan ya kan. Mohon dimaafkan. Sampai bertemu di konten-konten ngobrol Blay berikutnya. Dadah.